Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BRP, apa kabar semuanya? Tetap sehat ya tentunya, dan semoga selalu dimudahkan di dalam beraktivitas dan selalu semangat tentunya kita dalam menjalani hari-hari. Baik para sahabat BRP, kali ini saya Handiansyah akan menemani podcast BRP, dan kali ini kita akan membahas masalah atau tentang Menezu yang ada di Kecamatan Halong. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat podcast, banyak yang bilang ular itu agresif, berbisa, dan berbahaya. Tapi, apakah benar semua ular itu menggigit manusia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas, bahkan kita bakal lihat koleksi spesial dari tamu kita, yaitu Bapak Firman. Iya, saudara bisa. Oh iya, saudara Firman ya. Iya, iya. Oke, siap. Ya, lebih muda lagi kan tuh. Wah, benar sekali ya. Jadi pada hari ini, podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang mengenai makhluk yang yang sangat ngeri ya. Yang dianggap masyarakat sangat berbisa lah. Berbisa, ya, iya. Sangat buas. Iya, sekecil apapun makhluk itu tetap terasa menakutkan ya, Pak Firman. Oke, jangan beranjak dari channel Anda dan tetap stay tune di channel ini. Ini dia podcast BRP. Sahabat BRP, jangan bosan ya, tetap stay di channel ini, karena pada kali ini BRP Podcast akan menyuguhkan satu narasumber yang luar biasa, yang spesial tentunya, yang bergerak di bidang pawang ini, istilahnya pawang ular. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan bosnya, bapak bosnya ular ya. Iya. Pawangnya ular yang ada di Kecamatan Halong. Beliau ini sudah luar biasa, sangat mengenal bagaimana itu ular. Yaitu bersama Bapak Firman. Gimana Bapak Firman, apa kabar? Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap sehat ya Bapak Firman? Sehat, tetap puasa. Alhamdulillah. Siang puasa. Iya benar. Jadi sahabat BRP, mungkin yang lagi menjalankan ibadah puasa juga, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tetap sehat dan lancar, dan selalu diterima amal ibadah kita selama bulan puasa ini. Baik, kembali sahabat BRP, kita pengen nih Pak Firman, pada kali ini kita mencoba nih mau bertanya sama Bapak, karena Bapak ini sudah terkenal di Kecamatan Halong, bahkan di Kabupaten Balangan ya. Iya. Untuk saat ini bahwa Bapak ini adalah pawangnya ular. Ya kan? Nah, gitu. Jadi gini, Pak Firman, apa momen atau pengalaman spesifik yang membuat Bapak jatuh cinta pada ular? Nah, padahal kan banyak orang takut. Nah, dan apa ular pertama yang Bapak pelihara atau Bapak tangkap dan bagaimana rasanya? Bisa ceritakan pengalaman Bapak? Oke, terima kasih host. Yang sudah mempersilahkan kita. Jadi di sini ulun atas nama Firman, yaitu tadi kan dibilangnya pawang ular. Padahal pawang ular itu di zaman dulu. Oh iya. Kalau sekarang itu namanya snake handling. Oh, istilahnya ahli ya. penangkap ular. Bukan ular. lagi pawang. Tapi yang namanya orang-orang zaman dulu kan bilangnya pawang. Iya benar. Iya. Nah itu tadi kan dibilang pawang. Habis itu kita kenapa tertarik dengan ular? Nah jadi pengalaman kita, saya itu sudah sejak kecil. Oh, sudah gitu. Sejak kecil mengenal yang namanya ular. Sudah di usia umur 4 tahun. Iya. Kenapa sih dulu saya senang dengan ular? Karena itu saya dibawa ibu saya nih ke hutan. Iya. Ibu saya kan pekerja petani nih. Di situ ada ular yang memakan katak. Jadi kita tangkap. Jadi ibu saya takut. Jangan tangkap ular, itu sangat berbisa. Tetap ular tangkap. Saya tangkap ular itu. Kenapa nggak takut sama sekali ya pada waktu itu? Di saat itu memang nggak ada rasa takut, karena jiwa saya masih jiwa anak-anak, jiwa yang ingin sekali menangkap ular,
Di situ keinginan saya itu timbul. Akhirnya dari usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai kelas 6 SD saya dipanggil sebagai penangkap ular remaja di sana. Luar jadi biasa. pengalaman saya sudah beberapa kali menangkap ular di sana. Nah, jadi cuma di sana itu, di kampung saya itu kan, kampung saya Barabai nih, Pulau Sungai Tengah. Nah, di situ saya dipanggil untuk menangkap ular. Nah, ular itu ada beberapa ular macam jenis ular, ada ular sawah, ada ular mura. Ular itu istilahnya ular kobra. Tapi di situ saat itu saya sejak kecil, saya nggak tahu yang namanya itu ular berbisa kah? Apa enggak berbisa, nggak tahu. Nah, yang penting semua jenis ular saya tangkap. Nah, gitu. Itu tadi sejak kecil tadi. Oh ya, jadi pengalaman pertama ya. Pertama. Sejak kecil memang udah jiwanya. Iya. Jiwanya sudah berani nangkap ular gitu ya. Benar sekali. Ya, menarik ya. Memang kalau kita berbicara masalah ular, sahabat BRP itu gimana ya kesannya? Wah, takut ya. Takut. Sekecil apapun ular itu tetap gak berani. Apalagi khususnya saya pribadi gitu. Nah, jadi gini ya. Terus Bapak Firman nih, bagaimana nih reaksi keluarga atau teman terdekat nih saat tahu Bapak atau saudara suka memelihara ular? Nah, gitu. Nah, reaksi pertama dari ibu saya itu memang dulunya takut. Iya. Cuma yang namanya sudah terbiasa, saya terbiasa dengan ular, kemana-mana ular saya bawa, ular kecil saya tangkap, ke sekolah pun saya bawa ular. Jadi tanggapan tapi nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu. Ke teman yang lain. Semua kantong saku saya semua penuh dengan ular. Jadi ke sekolah saya bawa. Waduh. Maka dari situ saya dikenal sebagai anak ular, anak yang bisa menangkap ular. Jadi disebut teman-teman waktu itu anak ular ya? Anak yang bisa menangkap ular. Nah, dari situ warga setempat sudah nggak, maksudnya sudah terbiasa nih melihat si Firman kecil ini seorang penangkap ular. Nah, jadi dari sejak itu kita sudah dikenal dengan yang namanya penangkap ular, anak ular itu di masa kecil kita. Luar biasa, luar biasa ya, sahabat BRP. Kali ini kita ya memang semakin awalnya semakin menarik ini, perlu kita perbincangkan ya masalah ular ya. Nah, jadi gini ya Pak Firman. Jadi kan banyak ya yang bilang ular mengikuti suara suling itu. Kan ini seperti di India ya. Nah, benar. Terus secara ilmiah, bagaimana ular bereaksi terhadap suara atau getaran gitu? Nah, jadi begini, ular itu adalah ular yang memiliki mata. Ular juga memiliki lubang telinga. Cuma dia ular, walaupun dia memiliki mata, cuma dia tidak melihat. Dan juga memiliki telinga, ular itu tidak mendengar. Nah, jadi tadi kan di pertanyaan Bapak tadi, ular mengikuti gerakan. Melihat gerakan atau suara. Jadi ternyata ular itu tanggap dengan gerakan. Dia tidak mendengar. Jadi kemana-mana. Kalau ada gerakan getaran sedikit ya cepat. Jadi kan ini orang India itu kan main suling nih. Iya, benar. Dia bukan mendengar suaranya suling tadi, cuma mendengar gerakan suling yang dia. Makanya dia bergoyang juga. Akhirnya ular itu juga bergoyang. Gitu. Makanya kan tanggapan orang, itu si pawang itu sungguh sakti sekali karena dengan sulingnya ular akan datang. Padahal ular kobra itu dia mengiringi gerakan kita. Nah, itu luar biasa, menarik sekali. Ya memang kita sering lihat ya di film-film India, di video-video itu memang dimainkan suling. Ular itu secara spontan mengikuti suara suling, padahal itu dia cuma mengikuti gerakan. Ya menarik. Jadi gini Pak Firman, ular itu kan sering dianggap hewan penyerang ya. Nah, jadi bisa jelaskan sedikit ya perilaku asli ular saat merasa terganggu nih. Nah, ini kan kita sambil memberikan edukasi kepada sahabat BRP ya. Nah, sambil memberikan edukasi kepada sahabat BRP, kalau ada ular nih gimana penanganannya atau gimana nih. Nah, jadi gimana nih ceritanya Pak Firman? Oke, sahabat BRP, jadi gini. Ular itu sebenarnya dia sifatnya pasif. Pasif itu diam. Diam, ya benar. Tapi apabila dia terancam, dia menjadi agresif. Karena yang mengganggu ini dianggapnya musuh. Nah, sebenarnya ular itu ada yang pasif, ada yang agresif, tergantung jenis dan sifat ular. Iya, benar. Nah, jadi gini, ada ular yang sangat agresif sekali. Dia menimbulkan rasa agresifnya padahal dia ular yang tidak berbisa.
gitu. Dia agresif supaya dianggap manusia dia itu ular yang berbisa. Iya. Nah, jadi ular tadi sangat agresif karena dia terancam. Nah, apalagi kalau terganggu. Makanya kalau kita lihat ular biasa-biasa aja, jangan diganggu lah. Kalau dia diganggu, dia langsung menyerang, dia langsung menyerang. Sama kayak kita santai aja, ada yang ganggu kita kan kesal nih. Nah, gitu. Sama dengan ular. Oh iya. Benar sekali. Memang binatang itu orangnya memang diam ya, ular itu enggak. Sebenarnya dia diam, tapi dia merasakan, tapi di saat dia terganggu, terancam, dia langsung menyerang. Spontan ya. Spontan dia menyerang. Itu yang berbahaya. Itu yang bagi berbahaya. Kita. Apalagi kita kan kalau kita jalan ke mana nih, kebun sawah, cuma nggak pakai sepatu, itu berbahaya ya. Baik, menarik ya Pak Firman. Jadi gini ya Pak Firman, nih apa mitos mitos paling konyol tentang ular? Nah, itu kan ada ya. Jadi yang paling sering Anda dengar dan ingin Anda luruskan nih. Biasanya ada mitos ya, biasanya kita sering. Kalau ular itu nggak ada buntutnya. Nah, itu biasanya sahabat BRP ular jadi-jadian ya. Nah, menurut Bapak gimana nih tanggapan Bapak? Nah, kita kan banyak nih mitos yang di masyarakat macam-macam. Jadi di situ mitosnya yaitu ular yang dikaitkan dengan mistis. Nah, jadi kenapa sih ular itu dikaitkan dengan mistis, dengan hal-hal gaib? Nah, di situ masyarakat yang cenderung menganggap ular itu sebagai ular gaib. Itu ada beberapa jenis yang kalau ketemu nih, orang-orang dulu kan bilang, Yan jangan kalau ketemu sama ular yang nggak ada ekornya, jangan dimatiin. Nah, karena apa? Karena itu ular jin. Nah, kan itu tuh. Iya benar. Padahal sahabat BRP banyak sekali ular yang tidak berekor, itu memang ada. Memang bawaan cacat, bawaan asli ularnya. Misalnya cacat nih karena dia memangsa sama satu lain nih, saling memangsa, ekornya kan putus. Akhirnya nyambung lagi, cuma nggak seperti semula lagi. Itu ekornya paling sejari gini. Jadi nah itu lancip lagi ya. Masukkan ke dalam rumah, wah ular gaib nih, ular mistis nih. Jadi nggak berani ya? Nggak berani kita membinasakan ya. Nah, jadi sahabat BRP, jangan lagi kita membunuh ular, walaupun misalnya ular itu dianggap gaib, sebenarnya ular itu ular alami. Ular alami yang ada beberapa jenisnya memang nggak ada ekornya. Cuma jarang keluar. Kenapa jarang keluar? Dia di dalam tanah. Itu adalah jenisnya adalah ular pipa yang tidak berbisa. Dia kepala sama ekor sama. Gitu. Iya. Jadi kepala sama ekor itu sama besar. Maksudnya sama besar. Iya. Gitu ya. Jadi kloakanya ini tempat dia membuang kotoran itu di ujung ekor yang nggak ada ekornya tadi. Dia langsung yang buntung itu ya. Yang buntung itu. Nah, keluar kotorannya di sana. Gitu. Kalau untuk warna biasanya itu warna seperti apa itu biasanya? Warnanya hitam mengkilap. Hitam mengkilap, nggak kayak kobra ya? Nggak kayak kobra. Keluarnya pun di malam hari. Ular itu gitu. Iya. Nah, jadi ada pengalaman kita nih sahabat BRP. Pengalaman kita kan kemarin anggap sebulan yang lalu. Itu di malam Jumat. Di malam Jumat ada yang orang nemukan ini ada ular. Tolong ditangkapkan, kami nggak berani nangkap. Ularnya nggak ada ekornya. Kemungkinan ini ular gaib nih. Gitu. Benar. Nah, jadi saya merasa ketawa aja nih dalam hati nih. Ini paling bisa ular pelangi atau ular pelangi yang nggak ada ekornya. Pas sampai di sana, wah semua nih orang nggak berani yang mukul. Keliling orang. Ularnya ini dikelilingi sama orang. Kita lihat, wah, kita bilang ini ular nggak berbisa, Pak. Ini adalah ular pipa namanya, ular kepala dua sebutannya. Ekor sama kepala sama. Nah, inilah yang dipadahkan dibilang Bu Hanbian itu ular gaib. Padahal enggak, ini memang ular alami. Nah, itu. Jadi kita menolak yang mitos itu ya. Itu mitos. Benar, ya. Menarik ya. Gini ya, Pak Firman lagi. Bagaimana cara membedakan ya? Nah, kan kita biasa sering ketemu ya. Ketemu ular nih bermacam-macam. Nah, jadi bagaimana nih cara kita membedakan ular berbisa dan tidak berbisa dan dengan cepat bagi orang awam? Benar. Apalagi khususnya saya pribadi nih, saya kan juga nggak ngerti. Yang penting kalau ular itu ada, berarti itu berbahaya. Benar. Nah, jadi membedakannya itu gimana Pak Firman? Nah, jadi kita masyarakat setempat kan menganggap ular itu pasti ular yang sangat berbisa. Padahal ada beberapa ular yang tidak berbisa. Kebanyakannya di tempat kita, khususnya di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan ini,
ular yang berbisa itu cuma 5 ekor. 5 jenis ya? 5 jenis. Oh, bisa sebutkan Pak? Pertama ular kobra. Ular kobra itu yang hitam. Yang hitam ya, yang benar. Namanya ular sembur. Iya, itu benar. Itu pertama berbahaya. Yang kedua ular keng kobra atau dibilang di sini tadung. Tadung tambularis warna kuning. Berarti itu berbahaya. Berbahaya dan berbisa. Oh ya. Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga ular cabe. Ular cabe ini kecil, dari ekor sampai kepala merah semua. Oh. Itu ular cabe. Kecil memang ada ya kayak gitu ya? Iya. Yang keempat ular piper. Ular piper itu adalah saya kira dulu ular piper itu nggak ada di tempat kita di Balangan. Ternyata ada. Sudah beberapa kali saya rescue menemukan yang namanya ular piper. Itu ular piper tadi biasa disebut orang masyarakat di sini ular tampukong. Oh. Nah, pernah dengar nggak tampukong? Pernah, cuman nggak pernah melihat. Iya. Nah, ular tampukong itu tadi yang namanya ular piper yang dikaitkan burung-burung yang memberi makan si ular. Nah, itu namanya ular tampukong tadi. Itu keempat tadi lah. Ya. Yang kelima itu adalah ular picung. Ular picung namanya. Picung. Ya, ular picung itu berbisa dan beracun. Ada 2. Bisanya melalui gigi, racunnya di kulit. Nah, ini ular picung ini penasaran nih, bentuknya seperti apa, ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya itu ular picungnya biasa aja, kepalanya seperti ular tanah biasa. Untuk warna? Namun warna yang menonjol di sini adalah merah, agak kemerah-merahan, agak kehitam-hitaman yang berminyak di belakang sini. Oh, di belakang kepala ya. Belakang kepala. Ya, cuma jarang keluar kalau di sini. Oh, biasanya itu di pegunungan. Itu jarang keluar. Itu yang ular picung tadi. Ada 5 tadi. Ya, jadi menarik ya Pak Firman. Jadi ada 5 jenis ya yang perlu sahabat BRP kita waspadai ini. Ya, ada ular kobra tadi kan, piper, king cobra, ular picung dan ular cabe. Jadi kalau kita melihat ular itu kita jaga jarak ya, jangan mendekat. Jadi kita perlu hati-hati juga. Nah, tadi kan pertanyaannya cara mengenali tadi. Nah, kalau secara kasat mata kita mengenalinya, walau orang awam nih gak bisa mengenali ular yang berbisa atau ular yang tidak berbisa. Jadi kayak gini aja, kalau masyarakat misalnya melihat ular yang lebih menarik warnanya itu cenderung tidak berbisa. Yang lebih menarik warnanya, misalnya lebih hijau, kuning, kayak ular pucuk misalnya. Nah, itu lebih demen hijau. Nah, memang sebagian masyarakat kita kan ada yang bilang ular pucuk itu berbisa. Padahal enggak. Ular pucuk itu berbisa rendah. Walaupun dia menggigit mangsanya akan mati. Tapi efek bisanya itu ke manusia enggak ada. Oh, enggak apa-apa ya? Iya. Nah, cenderung ular tadi yang warnanya menonjol, ular paikat, ular pucuk itu tidak berbisa. Oh, tidak berbisa. Dan juga biasanya sifatnya yang sangat agresif. Nah, misalnya ketemu manusia langsung dia membentuk huruf S, dia mau menyerang. Bikin ancang-ancang nih. Itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya dia menimbulkan bahwa dia ini berbisa, padahal tidak. Kalau dia timbul rasa rasa angkuhnya itu rasa percaya diri nih, aku berani nih, aku punya bisa nih. Ya, menarik sahabat BRP. Luar biasa, beliau ini luar biasa sudah mengenal karakter ular ya, bermacam-macam ular. Dan juga nih sedikit lagi kita mau tanya lagi nih. Jadi bagaimana cara Bapak nih memberikan pengayaan ya atau encouragement agar ular peliharaan tidak stres dan tetap aktif? Kan karena Bapak di tempat Bapak itu mini zoo itu ya? Mini zoo. Itu banyak sekali ular. Nah, jadi bagaimana nih Bapak mengelolanya itu? Jadi yang pertama kita kenali dulu sahabat BRP. Kenali dulu yang namanya jenis dan makanannya. Dan juga tempatnya yang paling. Nah, jadi yang tempatnya itu tempatnya kan kita tidak sesuai dengan alamnya. Tempatnya yang kita pelihara tuh. Kan tempat saya itu tempatnya tempat buatan bukan alam. Kan tidak sesuai nih. Gimana caranya supaya nggak stres? Jadinya biarkan dulu dia terbiasa. Ular itu terbiasa dengan tempat. Jadi 1 minggu itu jangan dulu dikasih makan. Biar nggak stres dulu ya, beradaptasi dulu. Cuma setiap hari harus dikasih air. Jadi dia perlu minum juga. Ular ini kan walaupun makan tuh seminggu sebulan dia tahan. Cuma minum nggak tahan. Jadi sehari itu harus ada minum. Oh gitu. Iya. Nah, itu dulu ibaratnya menanggulangi stresnya dulu.
Iya. Nah, jadi jangan sampai dia tempatnya harus nyaman seperti yang di alam kan, menyesuaikan dulu tempatnya. Iya benar. Dan juga dikasih air minum supaya jangan stres. Gitu. Baik, menarik sekali ya. Iya. Jadi kita nih kayaknya ngobrolnya pengen banyak nih kita yang mau tanya nih sama Pak Firman. Mumpung ketemu sama beliau, pawangnya ular. Memang kalau kita berbicara ular ini menarik ya. Tapi kita perlu juga tahu sahabat BRP karena kita untuk menjaga-jaga diri, jadi kita ada edukasi atau pengetahuan untuk kita ya. Nah, jadi kita lebih berhati-hati. Nah, jadi gini, Pak Firman, apa pengalaman paling menegangkan deh? Nah, karena kan Bapak bergaul di ular ya, sama ular sering ya? Iya, sering. Apa memberikan pertolongan sama orang gitu kan? Nah, kalau ada orang istilahnya minta tolong kan. Nah, jadi pengalaman apa yang paling menegangkan atau berbahaya yang pernah Bapak alami saat interaksi dengan ular gitu. Okay. Jadi pengalaman kita pertama yang sangat menegangkan, sangat terkesan sekali juga, menegangkan dan terkesan. Iya, benar. Jadi saya kan ikut pelatihan diundang kemarin di Banjar. Pas di Banjar itu ada instruktur kita yang meninggal dunia. Meninggal dunia tergigit geng kobra. Nah, jadi anggapan saya nggak tahu di tempat kita ada nggak geng kobra. Iya. Nah, belum tahu lagi nih, ada nggak geng kobra. Iya. Nah, habis itu kan pas pelatihan kemarin, yang instruktur kita, Mas Aji Rahmat dari Jogja, itu meninggal karena gigit geng kobra. Nah, di saat itu saya ini merasa drop tuh nggak ingin lagi meresiki ular. Kenapa? Karena ada teman kita yang meninggal dunia. Trauma. Iya benar, melihat teman orang istilahnya yang sudah terbiasa bergaul dengan ular. Iya. Meninggal juga. Tapi yang namanya kita ingin menolong masyarakat, pas ada panggilan, Pak Firman, tolong ini ada ular tadung sebesar gini masuk ke sarang burung walet. Saya bingung, tadung apa? Geng kobra kan nggak ada di sini. Iya. Anggapan saya. Ternyata pas saya masuk ke sarang burung walet tadi, panggilan masyarakat Desa Baru Penyambaran, Desa Binjai Punggal, kemarin di sini. Pas kita cari, kita lihat, ternyata geng kobra. Besarnya kurang lebih 3,5 meter. Oh, panjangnya? Besarnya sekaki lah. Biasa ya. Jadi di situ ada saya itu merasa tegang. Oh, ini yang menggigit teman saya itu. Jadi saya merasa kan dulu nih. Iya, benar. Merasa ya takut lah, gemetar dan takut. Iya. Tapi yang namanya ingin menolong orang, namanya jiwanya ingin menolong orang, kita beranikan. Tapi teknik untuk tekniknya menangkap itu sudah Bapak kuasai ya? Sudah ada, alhamdulillah sudah. Oh, bermodalkan itu. Iya. Jadi rasa takut tuh hilang ya, benar. Akhirnya kita kan kita dekatin dulu ularnya apa. Iya. Sambil kita lihat